Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzii an'ama 'alaina bi anwa'in ni'amal dhaifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil kiram amma ba'du. Hadratul Qurama, para alim ulama, para kiai, para asatidah, sepuh bini sepuh, guru-guru kita semuanya, para pembimbing, muasisah, keluarga besar Wamit On Air, wabil khusus Bapak Ustadz Misbah Khusudur, kepada seluruh jajaran kepengurusan Ibu Witiari Ton, ini ketua nih, dan juga Ibu Sabna, beserta seluruh jajaran kabinet Sabana Asyar yang senantiasa istiqomah dalam mengemban tugasnya yang sangat saya banggakan. Tak ketinggalan kepada sahabat-sahabatku, santriyin, santriat, teman-teman Formosa, keluarga besar Wamit On Air, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, lahir maupun batin, sehingga kita bisa kembali bersua lewat udara bersama keluarga besar Wamit On Air dalam rangkaian silaturahim kita. Mudah-mudahan pertemuan kita di kesempatan yang mulia ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita nantikan syafaatnya di dunia, terlebih kelak di yaumil qiyamah. Menghaturkan terima kasih atas waktunya malam hari ini saya bisa kembali bergabung bersama keluarga besar Wamit On Air. Mudah-mudahan kita semuanya dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun agenda pada malam hari ini adalah melanjutkan kembali pembelajaran kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa bi'aunillah wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li sahibi hadzal kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Nafa'anallahu bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan kembali kajian kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Terakhir kemarin pertemuan kita sampai pada bab zina. Setelah itu kita lanjut kembali ke bab berikutnya. Adab terkait dengan tolak. Halaman berapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Halaman 89. Adabul Islam fit tolak. Adabul Islam utawi iku adab tata krama. Tata krama ing dalam agama Islam, fit tolaki ing dalam masalah tolak atau talak. Kalau bahasa Indonesia talak, kalau bahasa Arabnya tolak. Bahasa Jawanya pegat, bahasa Indonesianya cerai.
Bismillahirrahmanirrahim. At-thalaqu tolak iku ghairul masyru'i, ora den lakoni utawa den tandangi. Jadinya talak ini ya tidak disyariatkan. Ya, karena termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun halal. Wa tolak iku alladzi kang yahdimu kang rusakake ngrubuhake apa alladzi al uswara ing pira-pira keluarga. Kenapa? Karena salah satu yang bisa merobohkan atau menghancurkan sebuah keluarga itu adalah tolak atau cerai atau talak atau mawon. Walladzi yahdimul usar, karena talak ini yang menghancurkan, yang merusak atau merobohkan keluarga. Keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, ini akan hancur ketika sudah ada kata talak. Sebenarnya kalau urusan talak ini yang yang harusnya menjadi pendengar adalah kaum laki-laki. Karena biadir rojul, karena talak ini di atas tangan atau kekuasaannya laki-laki atau suami. Tapi ini yang ngaji perempuan gak apa-apa, mau disampaikan kepada suami-suaminya. Paling enggak jenengan ngerti bagaimana etika, adab, tata cara tolak dalam Islam. Jadi at-tolak huwaladzi yahtimul usar. Tolak adalah sesuatu yang bisa merusak atau merobohkan sebuah keluarga. Wayu faktiku, dan juga tolak ini bisa bisa mecat apa alladzi oroha ing ikatan usar atau ikatan kekeluargaan. Dan talak ini yang bisa yang bisa menghilangkan sing iso mecat taline kekeluargaan atau ikatan dalam sebuah keluarga, ikatan suami istri, ya toh, itu akan terurai ketika sudah ada talak. Ya, suami istri sudah menjalin hubungan keluarga, maka ikatan kekeluargaannya akan terurai ketika sudah ada talak. Wa yudhifu, dan talak ini juga melemahkan atau ngapesake apa alladzi wahdatal ummati ing persatuane umat. Dan juga talak ini adalah salah satu hal yang bisa melemahkan persatuan umat. Gitu, karena tadinya sudah menyatu dalam sebuah ikatan keluarga, keluarga besar, ketika sudah ada yang mentalak, maka ya persatuannya akan lemah. Persatuannya akan lemah karena ketika sudah menikah itu dalam satu ikatan, kalau sudah talak ini kan sudah masuk dalam perceraian atau terceraikan, jadi udah nggak menyatu lagi. Wa yuhiru, lan dadekake apa muring atau bendu asuduro ing biro-biro hati, dan juga akan membuat hati ini terasa marah atau pegel gitu. Nah, orang yang bercerai itu nggak mungkin akan terasa tenang, pasti hatinya akan diselimuti dengan yang namanya kegelisahan. Oh ya hatiku, ya makanya kalau ada orang bangga dengan perceraian itu sebenarnya nggak logis. Ya, kalau logis, karena dengan bercerai maka ikatan kekeluargaan sudah terurai, persatuan umat sudah hilang, ya, rusaknya keluarga sudah pasti terjadi. Ya. Maka kadang ada orang yang berstatus janda itu bangga, harusnya kan nggak bangga, karena janda yang melekat dalam dirinya itu menandakan dia pernah gagal dalam membina sebuah rumah tangga atau keluarga. Maka sekarang guyonannya janda semakin di depan. Padahal status janda itu menunjukkan kalau dia pernah gagal membina rumah tangga. Mas zaman rabi perawan apa rondo? Rondo, Pak. Berarti status janda atau duda itu sebuah status yang disematkan kepada orang-orang yang notabene pernah mengalami kegagalan dalam sebuah ikatan rumah tangga. Gagal niku bangga nopo susah? Susah, gagal loh ya. Nggak berhasil, berkeluarga berhasil, berumah tangga berhasil, lah itu baru seneng, alhamdulillah.
Nah, maka status janda dan duda itu adalah status yang melekat dalam diri seseorang yang menunjukkan orang itu pernah gagal dalam berkeluarga. Berarti bangga gak Allah ya, terus ojo bangga karena perceraian atau talak ini tadi ya timul usar yufakiku muroha wa yutnifu wahdatal islam wa yuhiru sudur gitu. Perceraian itu bisa merusak keluarga, bisa mengurai ikatan dalam rumah tangga, bisa melemahkan persatuan umat, bisa membuat hati ini marah, gitu. Kemudian wayah tiku asutur wayah tiku lan ngrusak apa tolak asuturo ing pira-pira aling-aling, ya. Dan juga dengan talak ini bisa merusak penghalang aling-aling. Kalau masih status suami istri kan masih terjaga, toh, nggih? Masih terjaga. Begitu gak jadi suami istri ya, terus gak terjaga meneh. Aibnya suami diumbar, aibnya istri diumbar, kan udah nggak ada penghalangnya. Coba kalau masih jadi suami istri, mau ngomong aibnya suami, oh jangan, itu masih suami saya. Mau ngomong keburukan istri, oh jangan, dia itu masih istri saya. Kalau udah cerai, wah, wah, wong lanang diomong no kabeh, gitu. Keburukan istrinya diomong no kabeh, gak ono sing ngaling-ngalingi, nggak ada penghalangnya karena sudah orang lain kan. Ya, jadi orang itu mau ngomong kejelekan seorang laki-laki, selama laki-laki itu masih statusnya menjadi suami itu akan tertahan dengan sendirinya. Janganlah itu masih suami saya, masa keburukannya saya omongin di sini. Laki-laki juga sama, mau ngomongin keburukan istrinya, selama dia masih statusnya istri itu bisa menahan diri. Wah, janganlah, masa istri saya keburukannya saya omongkan di sini nggak enak. Nanti saya nggak dilayani, nah seperti itu. Tapi kalau sudah bercerai, kan sudah orang lain. Sudah orang lain. Oh, jangan menikah dengan dia. Ya itu mantan istri saya. Waduh, cerewetnya minta ampun. Ini guyon. Ya, jadi tolak niku bisa merusak keluarga, bisa mengurai ikatan eh, suami istri, ya, dan juga bisa melemahkan persatuan umat, bisa membuat hati itu marah, pegel, dan juga bisa menghilangkan satir atau penghalang. Bahwa tolak itu asyadul adrori, luweh banget madharat atau bahaya fi mustami'il hayati ing dalam kumpulane urip atau hidup berkelompok. Ya, dan talak ini adalah madharat yang paling besar di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan. Mosok to, Pak? Nah, padahal kan nggak percaya. Tolak itu anu asyadul adrar fi mustami'il hayat. Luweh banget luweh berat-berate madharat ning ngene penguripane awake dhewe niku nek rumah tangga niku sudah ada istilah talak. Cerai. Dan juga wa abghadul halalilan luweh den bendon-bendon ini perkara sing halal. Lebih dibenci-bencinya abghad niku kan pakai akmalu tafzil. Jadi luweh den sengit-sengitine perkara halal, luweh gak diseneng-seneng ini perkara sing halal ilallahi tumrap Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun talak, cerai, pegat niku halal, tapi itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita dibenci oleh Allah seneng? Kan nggak mungkin loh. Gusti Allah ini abghadul halal ilallahi atolak. Jadi yang paling dibenci oleh Allah itu meskipun perkara halal adalah talak atau cerai. Masa kita senang, masa kita bangga ketika dalam kondisi perceraian, padahal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dibenci Allah masa senang sih? Gak mungkin toh? Gak mungkin. Kam jarroh, pirang-pirang narik, ya. Apa talak masoibah ting biro-biro musibah. Dan dengan talak ini akan membuat kita mendapatkan beberapa musibah. Ada musibah bukan wong talak nih, musibah.
tadinya hidup rukun bareng suami, hidup bersama bareng istri, begitu sudah ditolak, musibah kan? Musibah, akhirnya jomblo maneh, hasilnya sendiri lagi, kesepian lagi, tidak ada tempat untuk mencurahkan isi hati dan lain sebagainya, Ya nah, kalau dari dulu memang sudah jomblo aman, Bu. Tapi kalau pernah hidup bareng, boh itu kan rasanya waduh, sakitnya itu di sana sini. Kalau mending kalau sekalian jomblo, kalau jomblo kan aman, nggak pernah hidup bersama, gitu. Terus dari dulu memang sendirian, kesepian, gitu, jomblo. Tapi kalau sudah pernah berumah tangga, sudah pernah punya suami, sudah pernah punya istri, terus berpisah, zaman tanya lah yang sudah mengalami, saya wis tahu ngerasa no ya. Berarti sakitnya di sana dan di sini, ya. Biasanya nyanti-nyanti bareng, biasanya kesana kesini berdua, sekarang sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri, ngurusi rumah sendiri, kerja sendiri, nyari uang sendiri. Kalau dari awal jomblo nggak masalah, tapi kalau dari awal bersama, ini kan yang paling musibah. Maka talak ini cerro masoib yang membuat kita akan mendapatkan beberapa musibah. Farrokolan misahati obat tolak nopo kusaron ting biro-biro keluarga, dan juga dengan talak atau cerai itu bisa membuat kita terpisah dari keluarga, anak terpisah dengan bapaknya, anak terpisah dengan ibunya, gitu. Kita terpisah dengan mertua, ya wis jadi wong liya kabeh. Jadi keluarga kan terpisah. Tadinya guyub rukun, keluarga suami, keluarga istri saling bertemu, saling silaturahim. Tapi nek wis cerai, nggak mungkin toh. Oh, nek wis cerai wis malih saya adoh, Bu. Padahal dulunya itu keluarga besar, keluarganya istri, keluarganya suami ngumpul jadi satu. Begitu udah cerai, ya kan nanti ketemu mana, karena udah orang lain. Ya wakam loya alan pirang-pirang niya ake apa tolak widadal iri ing senenge keluarga kan, dan dengan adanya tolak ini bisa menyia-nyiakan kebahagiaan atau kesenangan sebuah keluarga. Wong tolak niku gak seneng, gak ono wong tolak kok seneng mboten, mesti mboten seneng. Kalau dia punya anak, nanti anaknya juga akan terpisah dengannya, ya toh. Wa fasolalan misah apa tolak baina zaujaini in dalam antarane suami istri, dan dengan talak maka secara otomatis akan membuat suami istri terpisah. Makanya kalau yang sebelumnya statusnya suami istri terus berpisah itu pasti sakit. Tapi kalau dulunya jomblo ya aman-aman aja wis, urip dhewe, hidup sendirian, wis kesepian, wis gak masalah wis karena jomblo. Tapi kalau sebelumnya ini bareng-bareng dengan suami, bareng-bareng dengan istri, dan wis dan musibah. Jangan lalu sedatik ini sapa Allah Gusti Allah bainahuma ing dalam antarane suami istri atau zauja ini, dadi datek ini Gusti Allah datek ini mawaddatan ing kesenangan warahmatan al melasase, yang mana sebelumnya Allah telah menjadikan antara suami istri niki rasa mawaddah warahmah, rasa cinta kasih. Sampan pisah karo koncone nek Taiwan ya Mbak Yu, sampan harus mulai finish kontrak. Iyo, aku harus mulai, saya mau pulang, ini saya nggak kembali ke Taiwan. Padahal sampan konco raket, foto-foto majelis iwamit on air, mulai sampan tangisan betul, tangisan, gitu. Susah ditinggal koncone. Padahal cuma sebatas teman, itu kalau kita ditinggal, itu kan yo gak enak toh. Apalagi ini statusnya suami istri ditinggal. Ya lu nggak enak, kita ditinggal teman aja kita melas, apalagi ditinggal suami, apalagi ditinggal istri, yang mana Allah sebelumnya telah menjadikan rasa cinta kasih antara suami istri. Ketika sudah cerai, sudah pisah lah, maka cinta kasih itu sudah hilang.
Wa dhahaba lan membawa apa tolak biatfalihima kelawan biro-biro anak keturunane zaujain atau ya suami istri. Dan juga talak ini akan membuat anak-anak kita atau anak-anaknya suami istri tadi itu akan hilang. Gitu. Kadang kan ngono ku ya ono tuh. Jadi suami istri punya anak gitu. Anaknya mau ikut suami juga enak karena suaminya udah nikah lagi. Namanya anak nopo? Anak tiri atau ibu tiri. Mau ikut ibu ya nggak enak karena ibunya punya ayah tiri. Iya kalau ayah tirinya atau ibu tirinya itu kelas. Nah, kalau ayah tiri atau ibu tirinya kejam kan ya kasihan anaknya. Ya, begitu suami istri pisah kan, lo anaknya gimana ini? Kalau dia ikut suami, suaminya nanti otomatis nikah dengan pasangannya. Ibunya ya ibu tiri ya. Kalau ikut ibu, ibu nanti menikah dengan suami, ya bapak tiri jadinya. Jadi yang susah nih kok anak, Maka perceraian itu ya kalau nggak dipikir betul-betul nanti anak yang jadi korban itu memang betul. Karena anak ini kan akan terkena beban mental, ikut bapaknya punya ibu tiri, gitu. Ikut bapak ya dapatnya ibu tiri, ikut ibu dapatnya bapak tiri. Yo nek rata-rata welas asih karo anak kualon nek enggak, yo kan mentolo. Ya kadang dianiaya, ini karena anak tiri. Itu maka dikatakan tolak ini bisa dhahabi atfaliha. Itu anak-anak kita, anak-anaknya akan kehilangan kedua orang tuanya. Kehilangan. Berbeda kan sebelumnya ketika belum cerai gitu, kumpul bareng dengan ayahnya sendiri gitu, bersenda gurau dengan ibunya sendiri. Itu kan sepertinya sebelum cerai kan enak. Gitu. Tapi begitu udah cerai, anaknya kan bingung. Kalau saya ikut bapak, nanti saya dapat ibu tiri. Kalau saya ikut ibu, nanti saya dapat bapak tiri. Wes repot. Oke, repot. Fi audiatil hairoti. Anak-anak kita dalam kondisi fi audiatil khiroti ing dalam jurangi kebingungan. Bingung melok bapak apa melok ibu melok bapak ya dapat ibu tiri, melok ibu dapat bapak tiri. Yes. Allah ya ilan kasio-sio dan juga anak ini akan tersia-sia. Hina fakodu in dalam hari kalian kasepen sebuah aulat an naima yang biro-biro kenikmatan fi dhilli Ismail wa ubuati in dalam iup-iupe kumpule bapak wal matilan dan ibu dan anak ini akan tersia-sia karena kehilangan nikmatnya berkumpul dengan ibunya sendiri, berkumpul dengan bapaknya sendiri. Sebelumnya kumpul dengan ayah ibunya aman-aman saja, bahagia, damai. Begitu bapak ibunya cerai, anak-anaknya akan bersia-sia. Iya pak, melok bapak, iya bapak itu ibu tiri, iya nek ibu tiri ini welas, nek gak mentolo. Ya ikut ibunya pak, ikut ibunya. Iya betul, iya ibunya nanti punya bapak tiri. Ya kalau bapak tirinya niku apa gemati nek gak kan yo kasihan tuh anaknya. Ngoten. Terus sekali lagi tolak niku bisa menghilangkan apa membawa anak-anak kita dalam kondisi kebingungan dan bersia-siakan. Karena anak-anak kita kehilangan nikmat yang sebelumnya pernah ia rasakan. Alhamdulillah ketika masih berkumpul ayah dan ibunya sendiri. Lanjut fala ingkanat mau in dalam yaktine ono apa adahiyatu musibah iku aksaroma luweh akeh perkara takun kang ono apa adahiyah atau musibah ono iku alaman sakit loro gitu lin nufusi maring pira-pira awak nggih. Jadi perceraian ini banyak sekali menimbulkan rasa sakit di dalam diri kita. Yang wong sing cerai ini kalau maksudnya Bu. Dan itu kan artinya ya loro, beban mental.
Ida atat ing dalam ari kalane teko apa adahiyah musibah ala ghirratin ing atase apa lali, ing atase lali. Ya. Ya, pasti terjadi itu musibah itu. Fatolak mengotai tolak niku yazidu nambah apa tolak alaiya ing atase musibah. Oh ngene. Oke. Orang itu kena musibah sebanyak apapun, sesakit apapun yang dirasakan oleh diri kita masing-masing, tapi ternyata fatolaku yazidu alaiha. Ternyata musibah yang paling besar, yang paling dahsyat itu adalah tolak. Itu adalah tolak atau perceraian. Ya muka-muka ya amit on air aman-aman kabeh. Nggih. Kalau sampean pengen meriset ya silakan tanya orang-orang yang bercerai. Musibah yang paling besar dirasakan dalam apa? Dalam jalan hidupnya pasti kan perceraian itu. Kalau musibah yang lain aman-aman saja, ya sakitnya nggak seberapa lah. Tapi kalau musibah talak cerai ini ya sakitnya luar biasa. Fattolaku yazidu alaiya. Karena talak ini melebihi apa rasa sakit apapun yang pernah kita rasakan selama hidup. Enggak. Li'annahu, kenapa demikian? Li'annahu jalanan rono sak temne tolak niki yubadilu ganti apa tolak alhana ing enak rasa bahagia bisyaqo ion ciloko, karena yang namanya talak, cerai, pegat niku bisa menggantikan posisi kita yang bahagia digantikan bisyaqo menjadi orang yang celaka atau rekoso. Ya. Nggih Bu, pokoknya wong ketika seseorang masih dalam ikatan rumah tangga kan nyaman toh. Wes hidup sederhana paribasane semangan sak mangan kumpul, gitu. Suami istri nyaman betul, nyaman, gitu. Begitu udah cerai, maka kenyamanan kebahagiaan itu sudah hilang diganti dengan kesengsaraan. Semangannya enak, gitu. Tapi rasanya hati ini kan gak kayak nek kumpul karo bojone tuh. Yang sudah pernah punya loh nih maksudnya. Kalau yang jomblo saya nggak membahas ini, saya membahas yang sudah berkeluarga aja. Yang jomblo karuan dari dulu udah sendiri, yus aman-aman aja mangan dewe. Begitu dulu makan bareng suami, makan bareng istri, begitu cerai makannya dewe, makan sendiri-sendiri, mangan dewe-dewe. Wal iktilafi lan ganti rukun bil ikhtilafi kelawan perselisihan, dulunya rukun gitu harmonis ya, begitu cerai akhirnya berganti ikhtilaf atau berselisih cetok ning dalan wis gak tegur sapa, memang udah orang lain udah orang lain. Nah, kalau nanti istrinya atau suaminya punya toko nggak mau belanja di situ, Mbak Yu kenapa nggak belanja di situ, itu mantan suami saya penjualnya, oh itu mantan istri saya yang jual, saya nggak mau beli di situ, beli yang lain aja. Ya gara-gara itu toh, gara-gara itu, gara-gara cerai tadi akhirnya ya nggak saling nggak saling tegur sapa, wes nggak saling ngomong kakulan juga gelem tuku. Wakot aja jalan teman-teman menangake apa asyari syariat atau lako entolak fi asyad di akhwalil darurati ing dalam luweh banget kondisi darurat, tapi syariat Islam ini memperbolehkan tolak dalam situasi darurat yang paling darurat. Pokoknya gak darurat nemen, gak maldarat nemen, wis gak usah tolak, gak usah cerai, sing akur sing rukun. Pun demikian syariat Islam tetap membolehkan tolak dalam kondisi asyaddu akhwalil darurah. Ini harus jadi catatan. Jangan sampai gara-gara istrinya bikin kopi rasanya kurang manis akhirnya ditolak. Bu, sampean kayak kopi kurang manis rasanya pahit dan getir, sampean tak tolak. Masa gara-gara rasa kopi yang udah nggak manis istri ditolak? Ini kan sepele tuh. Padahal tolak ini kalau dalam syariat Islam diperbolehkan fi asyaddi ahwalid darurah. Kalau dalam kondisi darurat yang benar-benar memaksa dan tidak bisa dihindari.
Sudah nggak ada penyelesaian sama sekali, nggak ada jalan keluar yang bisa dipakai, akhirnya ya mau nggak mau harus talak. Nah, maka dikatakan qad ajaza asyari at-talaq bi asyaddi akhwalil darurah. Meskipun syariat Islam membolehkan tolak itu, tapi dalam kondisi darurat yang sangat memaksa. Nah, nggak maksa, guru-guru bojone cerewet gitu, terus gak usah lah, aman mau. Bila ta'ayyana ing dalam ari kalane dadi nyoto apa tolak torikon hale dadi jalan keluar lil khalasi maring selamat minan nazai saking pertentangan atau permusuhan, dengan catatan apabila memang tidak ada jalan keluar yang lebih selamat dari yang namanya pertengkaran atau pertikaian dalam rumah tangga. Wah, rumah tangga ini kayaknya kalau nggak ada penyelesaiannya, tiap hari berantem berselisih poro padu suami istri ka ono mandeke, jalan satu-satunya yang bisa menyelamatkan ya hanya dengan bercerai raya. Itu kan dalam kondisi akhwalul darurah, asyaddu akhwalil darurah, darurat yang sangat, gitu, darurat yang sangat. Jangan sampai gara-gara SMS salah kirim cerai. Jadi kalau memang ida ta'ayyana thoriqan lil khalas minan nasa. Jadi memang nggak ada jalan keluar sama sekali, wis mentok, nggak ada penyelesaian, nggak ada solusi, ya wis satu-satunya jalan ya harus dengan cerai, ya cerai. Itu diperbolehkan dalam Islam. Walakin nahulan tetap ini syarek, ya. Niku jalan dadekake sapa syarek sila hadzalika tolaki ing apa pedang yang mengkono tolak didadekne biati syauji ing dalam kekuasaane suami. Dan talak ini menurut Islam yang punya wewenang adalah suami. Jenengan itu nggak punya wewenang untuk talak. Pak, sama tak tolak mboten sah. Betul. Yang punya wewenang menjatuhkan talak itu suami. Kalau suami sudah tolak tuh, kamu saya tolak, ya sudah, sama makso gak entuk makso, gitu. Macam aku mau yuk gak iso, tetap jadi tolak, gitu. Nggak boleh, karena status tolak ini fisilahi zauji atau fisilahi apa dari tolak dia di zauji, karena kekuasaan wewenang untuk mentalak itu berada dalam tangannya suami atau kekuasaan suami, bukan istri. Istri nggak bisa nolak, nggak bisa mentalak, yang bisa suami. Kenapa demikian? Loh, kenapa Pak kok tolak itu berada di tangan suami? Karena li anar rajula krono sak temene wong lanang niku aqdaru kuwasa sapa rajul ngaladhab bi nafsi ing atase ngempet nahan nafsune minal mar'ati daripada wong wadon atau perempuan. Kenapa talak ini berada di tangan suami, dalam kekuasaan suami? Karena suami ini lebih bisa menahan diri daripada perempuan. Wong lanang luwih iso ngempet daripada wong wadon, gitu. Kalau perempuan itu apa yang ada dalam pikirannya saat itu ya diomongno saat itu, nggak iso ngempet. Ya wong lanang itu sih betah ngempet. Aku lo nggak bisa membayangkan seandainya talak ini dibiati zaujah dalam kekuasaan perempuan. Waduh, bojo rewel sidik tolak, gitu. Di SMS gak bales tolak, gitu. Kerjane males tolak. Waduh, wis dino anak wong cerai, Bu. Kalau talak ini berada di dalam kekuasaan istri atau perempuan, makanya talak ini ditentukan dia dizaud di dalam kekuasaan suami atau laki-laki, karena idealnya suami ini bisa lebih menahan diri daripada perempuan. Perempuan kalau sudah marah, waduh, nggak kena timpet, Bu. Laki-laki diam itu loh, kalau perempuan malah itu salah. Ada laki-laki suami diam ketika istrinya marah-marah, itu suami diam disalahkan. Suami ngomong jawab ya disalah, no.
Jadi serba repot. Nah, makanya alhamdulillah tolak ini biati zaud, berada di dalam kekuasaan laki-laki, karena idealnya laki-laki bisa lebih menahan diri daripada perempuan. Perempuan ya apa yang ada di angan-angannya ya saat itu dia akan ungkapkan. Wa maku lan luwe dalam gitu apa nek hidrokan penemune atau pemikirane, dan laki-laki ini lebih punya pemikiran yang mendalam daripada perempuan gitu. Wong lanang itu pikirane luweh jeru daripada wong wadon gitu. Orang laki-laki itu kalau berbuat sesuatu kan dipikir ini efeknya seperti apa, dampaknya bagaimana, itu pasti dipikir. Nggak asal ujiannya ngoten ya, meskipun ada satu dua orang laki-laki yang ngawur itu ya terus dimaklumi, tapi kan idealnya kebanyakan lah laki-laki itu ya tadi lebihnya lobit untuk menahan dirinya. Wa huwa tarajul niku alladzi wa huwa tarajul iku alladzi wong badzala kang paring sapa alladzi as-sadaqa ing mahar de mimali sang bandane rajul wa tahammalalan nanggung sapa alladzi aqba az-zaujiyati ing bebane kebujuan atau kejodohan. Kenapa? Karena rojul ini yang memberikan sodak atau mahar kepada perempuan yang dinikah, gitu. Yang ngasih mahar siapa? Jenengan suami kan? Saya terima nikahnya Fulanah binti Hulin dengan mahar sekian juta dibayar tunai. Itu laki-laki yang ngasih mahar, maka laki-laki punya talak, punya kekuasaan untuk menceraikan, karena dia bayar mahar. Kalau jenengan kan buatan bayar. Fatahamalan nanggung sub alladzi aba azaujiati ing bebane kekeluargaan atau kejodohan, dan laki-laki ini yang bertanggung jawab atas sebuah mahligai rumah tangga. Jadi coro kepala presiden ini lah Bu, presiden yang mengambil kebijakan, mengambil keputusan, itu laki-laki. Itu jelas ya. Jadi kenapa kalau tolak itu di tangan laki-laki, kenapa nggak di tangan istri? Nah, karena laki-laki lebih mudah menahan diri daripada perempuan. Laki-laki lebih dalam pemikirannya daripada perempuan. Laki-laki yang membayar mahar dan laki-laki yang nanggung az-zaujiyah, beban dari sebuah perjalanan rumah tangga. Idealnya ngoten. Ono wong lanang kadang nakal, gak tanggung jawab, itu kan ya satu dua loh. Jadi rata-rata kan mayoritas laki-laki itu kan ya punya tanggung jawab di situ. Pun waqala lan sampun dawuh sapa Allahu Gusti Allah taala maulur sapa Allah dawuh Gusti Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Niki ayat Al-Qur'ane. Kenapa kok laki-laki niki punya kekuasaan untuk menceraikan ya. Ar-rijalu ta biro-biro wong lanang niku qawamun biro-biro kang jumenengi kabeh ngalan nisa ing atase biro-biro wong wadon bima kelawan perkara fadhala kang wong bos paring anugerah sapa Allah Gusti Allah padom ing sebagiane rajul ngalabaden sebagian kang weneh bima angfaku lan sebab oleh nafakoi rajul min amwalin sing biro-biro bondone rijal maka rijal qawamun 'ala nisa, karena laki-laki inilah yang menjadi pemimpin daripada perempuan dengan apapun yang telah Allah anugerahkan kepada dia, dan juga laki-laki yang memberikan infak dari harta bendanya untuk keluarganya. Ya, maka dari ayat ini bisa kita ambil pengertian, oh seperti itu ternyata cerai talak itu di tangan laki-laki. Waqad nafarolan teman nafaro lan teman-teman melayo ake sulu Allah Gusti Allah taala al azwaja ing pira-pira apa
garwa gitu minat tolaki saking tolak ida ahassa ing dalam katalane ngrasa sapa ahadum salah sijine azwat sapa ahadum salah sijine azwat bikarohati ahlihi kelawan gedinge sengite bojone azwat utawa ahad padha mawon nah, kemudian apa ketika seorang laki-laki Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ini memperjalankan melayokne beberapa tolak ini dari laki-laki ketika memang laki-laki ini sudah merasa sengit atau geding karo bojone, tidak suka dengan istri, nggak suka dengan istrinya. Nah, ketika kondisinya seperti itu pripun? Karena dalam membina rumah tangga itu kadang ya 1 tahun, 2 tahun masih bahagia, masih harmonis, masih terjalin rukun, guyub dan lain sebagainya. Tapi lama kelamaan rasa itu mulai berkurang. Ya betul, sampan yang sudah pernah punya suami, sudah berkeluarga semua atau ini jangan rasakan tahun pertama berkeluarga masih harmonis, tahun kedua punya anak 1, punya anak 2, 5 sampai anaknya 10. Suatu ketika istrinya kurang pas, akhirnya suaminya gak seneng gitu. Nah, ketika kondisi itu datang bagaimana? Wa amarahum lan perintah sapa Allahu ing azwaj utawa suami bidzikril mahazini lawan ngeling-ngeling kebaikane ahli liyakuna supaya ana apa dalika mengkono-mengkono dzikrul mahazin dadi iku syafi'an kang nulungi bibaqail isyarati maring tetepe pergaulan dalam sebuah keluarga. Nah, ketika dalam sebuah mahligai rumah tangga lambat laun sayangnya suami kepada istri semakin berkurang. Mungkin ada kalanya sikap dan perilaku istri membuat suami ini geting atau benci alias tidak suka. Maka ingat, jangan buru-buru mengambil keputusan untuk talak. Solusinya pripun? Amarahum bidzikril mahasin liyakuna dzalika syafi'an li baqail isyrah. Kita suami ini memang ngajine iki sing ngrungokne kudune wong lanang. Ya, diperintahkan seorang laki-laki untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan istrinya, karena dengan mengingat kembali kebaikan-kebaikan istrinya itu bisa menolong gitu ikatan keluarga niki bisa langgeng. Jadi suami itu kalau melihat istri sudah nggak begitu tertarik, sudah mulai benci karena perilakunya istri, karena cerewetnya mungkin gitu, karena harus gak patah ikhlas melayani gitu, jangan buru-buru ditalak. Coba diingat kembali kebaikan istri itu apa saja, apa yang sudah dilakukan istri kepada suami. Lalu dieling-eling. Jadi bapak-bapak itu saja karo ibu-ibu dengan istri-istrinya sudah rasanya itu sudah mulai hambar, maka segera ingat kebaikan-kebaikan istrinya. Faqala mongko sampun dawuh sapa Allah Gusti Allah taala mulur sapa Allah bismillahirrahmanirrahim fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi apa ya, tadrij atau bagian-bagian dalam adab etika untuk talak niku di Al-Quran dijelaskan runtut sekali. Dijelaskan runtut. Ketika sebuah rumah tangga lambat laun mungkin rasa sayang suami kepada istri sudah mulai berkurang, timbul rasa bencinya suami kepada istri, maka diminta mengingat kebaikan-kebaikan istri. Di ayat Al-Qur'an diterangkan fa in karihtumuhunna mongko lamun geding sengit sapa sira azwadhunna ing nisa, hai para suami, ketika kamu sudah mulai muncul rasa bencimu kepada istrimu, fa asa angkarahu mongko menawa yen to geding atau enggak suka sapa sira sayan ing suwi-wiji wae jalalan wis dadekne sapa Allah Gusti Allah taala fihi ing dalem syai' khairan ing kebagusan katsiran kang akeh.
Hai para suami, ketika suatu saat kamu punya rasa kebencian kepada istrimu, maka ketika kamu punya rasa benci kepada istrimu, ingat Allah telah menjadikan kebaikan-kebaikan yang banyak yang telah diberikan istrimu kepada kamu. Gitu, ojo goro-goro, jangan gara-gara istrinya agak rewel, agak cerewet. Gitu, akhirnya suami mengucapkan talak, mengucapkan cerai. Ya diingat kembali lah kebaikan istri itu apa, sudah melayani, wis masak no, gitu, mencuci pakaian, merawat rumah gitu, mendidik anak dan lain sebagainya, gitu. Jadi yang diingat harus itu. Jadi ketika muncul rasa bencinya suami kepada istri, ingatlah kebaikan istri. Ini yang di situ. Dan gak nopo, biar nggak terlalu berlanjut kepada talak atau cerai. Jadi Al-Quran ini memberikan tuntunan yang step by step, bertahap demi tahap. Orang kok geding karo bojone langsung tolak tuki, kamu saya pegat, kamu saya talak, kamu saya cerai. Nah, ini nggak boleh. Etikanya harus ada dzikrul mahasin dulu. Kalau udah mulai nggak suka, mulai benci dengan istri, ya cobalah diingat kembali. Masa kebaikan yang sudah bertahun-tahun yang diberikan kepada istri untuk suami hilang gara-gara satu kesalahan, kan nggak mungkin dong ya. Jangan sampai air yang sebelanga ini rusak gara-gara setitik nila. Nah, jangan sampai kebaikan yang setahun bertahun-tahun ini hilang terhapus dengan gara-gara satu kesalahan. Ya diling-iling salah nggur pisan no. Padahal api wis bertahun-tahun. Istri saya melayani saya itu sudah bertahun-tahun. Masa gara-gara salah sekali saya langsung mencerainya? Oh, nggak bisa lah. Niku nek sing sadar eling ayate Al-Qur'an fa ing karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Lah iku nek bojone pinter. Nek gak ngerti ya Allah alam. Geding nak edi ono masalah siti tolak tuh kamu saya cerai. Waduh, kok nggak ingat kayaknya istrinya sudah setia bertahun-tahun gara-gara sedikit masalah dicerai. Bon lanjut faida hasa mau dalam tatkala ning ngrasa sapa azauju suami bisu qulubil mar'ati ketika seorang suami sudah mulai merasa terkait dengan su'u qulubil mar'ati yaitu olone budi pekertine wong wadon utawa istri wal karahiyati lan geding sengit ling isyaratiha itu ling isyaratiha maring serawunge mar'ah utawa nyerawungi mar'ah ketika seorang suami sudah mulai muncul rasa benci, sudah mulai melihat keburukan-keburukan istrinya. Waduh, istri saya dulu ketika pengantin baru niku boso melipis, sekarang sudah nggak pengantin baru kok nggak pernah boso, gitu. Dulu dipanggil Bu, Mas, nggak nggih gitu. Tapi sekarang sudah enggak lagi. Nah, ini akhlaknya istri itu harus mulai ketok aslinya Bu. Ketika masih pengantin baru kayaknya ya semuanya baik-baik saja. Akhlaknya baik, tutur katanya lemah lembut. Begitu udah berumah tangga bertahun-tahun kok muncul perangai aslinya. Sudah mulai kasar kata-katanya, sudah mulai melawan dan lain sebagainya. Ketika seorang suami sudah mulai merasakan keburukan akhlaknya istri, sudah mulai muncul rasa bencinya untuk bergaul dengan istrinya, maka fal yadhkur monggo becik eling khidmatiha ing pira-pira oleh ngladeni mar'ah li baidihi maring omahe zaud atau suami wari ayat lan ora yang reksa mar'ah atau istri di atfalihi maring biro-biro anak-anak zaud. Ya dieling-eling meneh. Ya meskipun istri saya sudah mulai kelihatan akhlak buruknya, sudah mulai nggak suka saya dengan istri saya, tapi paling tidak saya masih ingat kok istri saya yang melayani saya, yang memasakkan nasi untuk saya, yang mencuci pakaian saya, wali baitihi dan juga istri saya yang membersihkan, mengatur rumah tangga saya, wari ayatiha li atfalihi dan juga
pengorbanan istri saya, capek ngurusi anak-anak, gitu, memandikan, menyekolahkan, nyetrika bajunya, wah capek sekali istri saya. Nah, kalau laki-laki mau ingat yang seperti itu, gak cerai bu, bukan cerai. Cuma kan kadang ini sudah gak diingat kembali. Gara-gara satu kesalahan, akhirnya ya kebaikan istri yang banyak itu gak kelihatan, guys. Faya tawaqqa'u mongko arep-arep sapa zaud minha saking zaujah atau istri al khaira ing kebagusan. Maka dari itu dengan mengingat istri, kebaikan-kebaikan istri, maka ya, suami ini pasti akan mengharapkan kebaikan kepada istrinya kembali. Ya mungkin istri saya marah, kata-kata kasar mungkin karena dia capek ngurus rumah, ngurus anak, nyuci, bersih-bersih dan lain sebagainya. Wis maklum. Hanya laki-lakinya maklum, suaminya maklum. Siapa tahu nanti juga baik lagi. Waliyatadzakar waliyatadzakaro lan becik elinga sapa zat awakibat tolaki ing akhir pungkasane tolak min burqatin nyatane saking pisah. Dan kita juga harus ingat seorang suami niku pomo tak cerai, tak tolak, kok akibate piye? Akhirnya akan seperti apa? Akhirnya kita juga akan berpisah dengan pasangan kita. Berpisah dengan anak-anak kita. Mikirin ngoten, jadi berpikirnya seperti itu. Oh iya, kalau tak cerai gara-gara ini, nanti saya berpisah dengan istri, berpisah dengan suami. Kan nggak enak juga. Karuan kalau dulunya memang udah jomblo dari dulu aman, hidup sendirian. Kalau pernah bareng-bareng kan yo, ya tadi sakitnya di sana sini. Oke, jadi min furqatin nanti akan terjadi perpisahan, wah gak enak lah. Kamu taatin, nggih lan bayar mut'ah, gitu, bayar mut'ah niku ya membayar harta ya suami kepada istrinya. Kalau tak cerai nanti juga saya akan nanggung nafkah juga, wa nafaqatin dan juga nafkah. Lah ya toh, ketika udah cerai kan tetap wajib nafkah toh, tetap wajib nafkah. Tolak kamu tak cerai, gitu. Kan ada masa idahnya. Selama masa idah kan tetap wajib nafkah. Yang mana dua anak, anaknya juga tetap wajib nafkah. Suami memberikan nafkah kepada anaknya, kepada istrinya. Ya kalau dikasih nafkah terus masih kumpul, masih bareng kan enak. Ini sudah pisah, sudah tolak kan sudah pisah. Tapi kan laki-laki tetap ngasih mut'ah, tetap ngasih nafkah. Padahal udah nggak kumpul. Ya kan malah ya rugi kan lu. Terus dinafkahi, diblonjo, itu kok skincare, tapi gak dikumpuli. Kan ya rugi wong lanang. Padahal masih menjadi kewajiban laki-laki meskipun sudah dikatakan cerai, tapi tetap wajib nafkah. Kenapa ya? Tadi karena masih dalam kondisi tolak roji, masih bisa dirujuk, masih dalam masa iddah, tetap wajib. Jadi bukan berarti tolak itu kayak awam. Bu, sama tak pegat. Ya tetap wajib nafkah karena belum melampaui masa iddah. Kalau punya anak, anaknya tetap wajib dikasih nafkah. Ono ada suami mencerai istri punya anak, anaknya diterlantarkan. Oh dosa gede, dosa besar ya. Karena kewajiban nafkah anak itu ke suaminya. Wa tafhimu akharin wa tafhimu akhari sodakin deh. Lan memberikan mahar yang diakhirkan. Dan juga wajib mengembalikan mahar, memberikan mahar yang diakhirkan. Artinya yo ketika mahar ini kan sudah diberikan kan kepada perempuan kan harus dikembalikan lagi. Kalau ingatin, cuma kalau sekarang kan maharnya kan remeh, nggak mungkin akan dikembalikan. Mahar paling seperangkat alat sholatnya, mau tinggu 10 tahun selecek, nggak mungkin dikembalikan. Seandainya maharnya mobil mewah, itu kan rugi tuh. Ya wis rusak, tinggu kalau harga ya sudah turun banyak, kan rugi kan? Rugi dulu ketika ngasih mahar itu mobil mewah, ya, begitu sudah cerai kan dikembalikan. Dikembalikan udah otomatis sudah rusak, harganya sudah jatuh. Wadhiyati atfalin, wadhiya
ati atfalin ya, lan kasio-sione anak. Apalagi ini, oh iya ngono kalau cerai, kalau talak ya anak saya akan tersia-siakan, nggak keurus. Wong ada wata asharin lan permusuhane pira-pira maratuwa gitu, maratuwa niku dadi seteru Bu, dadi musuhan wong cerai niku. Jadi orang bercerai niku bukan hanya memisahkan dua orang antara suami istri, tapi juga memisahkan anak, memisahkan mertua. Gimana? Dulunya ketika masih suami istri kan mertuanya akur-akur saja, saling silaturahim, nepung anak, seduluran. Begitu udah cerai, oh mertuanya yo sengit-sengitan, sengit-sengitan. Wah dasar menantu nggak tahu diri. Nah, akhirnya musuhan boten, musuhan ada waktu asharin, terjadi permusuhan di kalangan mertua-mertua nih. Padahal yang cerai suami istrinya, tapi dampaknya akan berlanjut sampai mertuanya, sampai anak-anak. Bilang faridali kata moka maring mengkono liyane furqa mut'a nafaqah tatminu akhari mahrin adawatu muso apa asharin bai'ati atfalin dan yang lain masih banyak hal-hal yang akan ditimbulkan setelah seseorang itu bercerai, berpisah, ngasih nafkah, mengembalikan mahar, gitu. Terjadi perseteruan antara mertua, anak tersia-sia. Sebenarnya kalau mau mikir sebenarnya kan yo sebenarnya nggak cerai ya, guys, rukun-rukun mawon. Ila ghairi dzalik minal madhari nyatane biro-biro malorot allati kang la yash'uru kang ora bakal ngrasa apa bimaso ibiha kelawan biro-biro musibah malorot sapa azzauju suami, yang mana seorang suami nggak akan merasakan musibah yang akan ditimbulkan musibah, nggak dirasakan illa ba'da tolaki, kecuali musibah itu dirasakan setelah terjadinya perceraian. Musibah perpisahan suami istri itu ya musibah Bu, memberi nafkah itu juga musibah, mengembalikan mahar, permusuhan antara mertua, tersia-sianya anak itu juga musibah. Dikira gak musibah? Musibah. Makanya jangan bangga-bangga lah dengan status duda atau janda. Itu orang kan kena musibah ternyata dengan statusnya. Kaifa mongko kale kaya apa, makanya sudah punya rumah tangga, pesan saya tolong dihati-hati. Itu dijaga jalinan rumah tangganya, keharmonisannya dijaga, dirawat. Ada masalah kecil sedikit jangan sampai itu membuat rumah tangga menjadi terpisah. Kaifa mongko kale kaya apa mengadalikan sangai sartane mengkono musibah furqah dan lain sebagainya, berpisah, terus sia-sianya anak dan lain sebagainya, niku yang tahilu nawa milih sapa zaud afal asbabi ing luweh lemah sebab liatala abang drapun tulanan nggih sapa zaud ditolaki kelawan tolak atau kata cerai. Maka jangan sampai seorang suami ini bermain-main dengan yang namanya cerai. Kenapa? Jangan sampai gara-gara ada sebab sedikit, masalah sedikit, akhirnya seorang suami memilih bercerai. Jangan. Seorang istri kadang kata-katanya kasar, terus suami ngambil keputusan, wes kamu tak cerai saja. Jangan sampai. Itu kan sebab yang sangat lemah, sebab yang sangat remeh. Masa keasinan istri dicerai ini kan yuk aneh loh. Maka jangan bermain-main dengan yang namanya alak sebelum kita menyadari, merasa musibah yang akan ditimbulkan setelah seseorang bercerai. Fayu'tihi, makanya kalau heran, wong kok gampang sekali cerai ini kok bisa gitu loh. Artinya kok bisa itu kok nggak dipikir dampak yang akan ditimbulkan setelah seseorang itu cerai. Bagaimana anaknya, bagaimana keluarganya. Nah, wis kadung ya wes piye kalau sudah terlanjur mau gimana lagi.
Maka yang belum dihati-hati. Fayu'tihi mengonongkake hu ing saut. Ing saut apa dzalika mengkono-mengkono talak. Ila napa? Ila intihakil muharrami nggih maring rusae pira-pira kamulyan. Jadi orang yang bercerai ini akan menyampaikan dia pada kemuliaan yang rusak. Itu seseorang itu statusnya kan sudah pernah bercerai ini kan kemuliaannya turun atau naik, Bu? Turun kan? Ya tadi saya sampaikan status duda, status janda itu bukan sesuatu yang pantas untuk dibanggakan. Karena itu termasuk intihakul muharram. Jadi kemuliaan yang rusak. Coba Anda statusnya suami, Anda statusnya istri, mulia badan. Mulia, Bu. Status saya suami, status jenengan istri. Sitoke duda, sitoke janda. Bukan maksud saya ini bukan kok menjustifikasi duda janda mboten. Jangan bangga gitu dengan kondisi dan status itu. Karena betapapun demikian, orang itu kalau statusnya suami istri kan mulia toh. Mulia, suami istri mulia. Begitu duda cerai karena statusnya dan janda dan duda. Apa masih pantas untuk dibanggakan? Enggak pantas. Mau dibanggakan apanya? Wong itu status yang disematkan kepada orang yang pernah gagal membina sebuah rumah tangga. Ya. Kecuali kalau memang dalam kondisi asyaddu akhwalid darurah. Kalau memang darurat yang memang tidak ada jalan keluar dan solusi sama sekali, ya syariat memperbolehkan untuk bercerai. Wartika bil Allah inilan ngelakoni biro-biro dosa kang agung dan perceraian ini bisa membuat kita terjerumus kepada dosa-dosa yang besar. Contoh, kalau masih suami istri kan aman, gitu. Kalau suami butuh istri, istri butuh suami, ya tinggal gabung jadi satu. Kalau udah cerai sendiri-sendiri, satu duda, satu janda, kesepian. Oh, iya nih gak jajan, selingkuh lah. Ini kan yuk malah madharat dosa gede, betul. Dosa gede. Kalau masih status suami istri enak aman. Kalau butuh tinggal minta. Tapi kalau sudah cerai, status janda, duda, gitu, nggak punya pasangan. Kalau butuh, ya kalau dari dulu jomblo nggak masalah sih. Tapi kalau dulu itu kalau butuh itu ada tempat untuk menyalurkan itu. Kemudian setelah bercerai kan nggak ada tempat untuk menyalurkan itu kecuali dia beli atau jajan di luar kan. Dosa nggak? Dosa. Jadi dampaknya sampai sejauh itu. Nah, pikir seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakot tabalan teman-teman nawa ngurut-ngurutaken nertik nih sapa Allah Gusti Allah taala fi kitabi ing dalam kitab Gusti Allah at-talaq entolak. Nah, proses terjadinya talak atau cerai dalam Al-Qur'an ini diruntut step by step dari awal. Awal tadi disampaikan fa ing dari hitumu awal disampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Itu pertama. Jadi suami ini sebagai pemimpin maka dia punya kuasa atas talak. Oke. Memang objeknya ini adalah suami yang ngaji nih. Oke. Yang ngaji ini sebarunya ngaji bab tolak nih kudune wong lanang Bu, bukan perempuannya. Tapi gak apa-apa zaman untuk referensi ilmu aja. Oke. Kemudian step tahap kedua fa'ing karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Oke, dalam perjalanan rumah tangga awal mungkin romantis, harmonis, bahagia, lama kelamaan lambat laun ada rasa benci suami kepada istri gara-gara akhlak perilaku istri yang kurang baik. Apa solusinya? Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira atau wal yadhkur bi ihsanihi. Ingatlah kebaikan istrimu yang sudah bertahun-tahun. Jangan sampai gara-gara satu kesalahan kebaikan istrimu yang bertahun-tahun hilang. Nah, ini ayat kedua. Gitu. Ingkari tumuhunna, suami kalau nggak suka dengan istri, maka ingatlah kebaikan istrimu. Kemudian berikutnya, kalau memang nggak bisa dipertahankan, tidak ada jalan keluar sama sekali, dipun nantikan Gusti Allah
at-talaqu marrotani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Terus ya Allah Ta'ala dawa at-talaqu tolak niku marrotani 2 kali. Tolak rojni itu batasnya 2 kali. Tolak yang masih bisa rujuk kembali itu tolak 1 dan talak 2. Fa imsakun mongko becik ngekero sira nahanno sira bima'rufin kelawan kebagusan. Au tasrihun utawa lepaskanlah suamimu atau lepaskanlah istrimu bi ihsanin juga dengan kebaikan. Ya kebaikan hanya ditalak. Jadi at-talaqu marrotani fa imsakum bima'ruf. Ketika kamu sudah mentalak 1, 2 untuk istri kamu, yang ini masih resmi boleh dirujuk, ya. Kemudian fa'im saku ma'rufin, menahan diri dengan baik. Atau tasrihum bi ihsan, atau memang kalau nggak bisa dipertahankan lagi ya sudah kamu lepaskan dengan talak ketiga yang namanya talak bain. Ada talak roji, ada talak bain. Kalau talak bain nggak bisa dirujuk, nggak bisa kembali kecuali ada muhalil atau orang yang menikah dengan istri kita kembali. Dan itu kemudian cerai. Dan maka di ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran, tolak pertama, kedua itu masih bisa rujuk. Rujuknya kalau masih dalam masa iddah. Iddahnya perempuan adalah salah satu kuruk 3 bulan. Begitu pertama ditolak, tolak tuh ibu sampan saya talak. Talak 1. Ada masa iddah 3 bulan. Selama 3 bulan ini, gitu, maka boleh rujuk. Rujuk pripun, tidak usah butuh saksi, gitu, cukup suami mengatakan rojak tuki bu, masih dalam 3 bulan, okay? Masih dalam masa iddah 3 bulan, suami nggak tahan atau istri nggak tahan, gitu. Akhirnya suaminya, bu, daripada kita cerai, mending kita rujuk aja yuk, rojak tuki, bu, sampan tak rujuk lagi. Ini juga di tangan laki-laki loh rujuk nih, bukan di tangan perempuan. Maka kalau seorang istri sudah dicerai suaminya, masih talak 1, masih talak rojni, masih dalam masa iddah 3 bulan, suami minta rujuk, maka istri harus nurut. Gak boleh istri, oh nggak mau pak, saya enak aja rujuk, nggak boleh. Dosa bu sampai nono. Karena status mutolakoh niku biyadi zaud. Karena status istri yang dicerai itu berada di dalam kekuasaan suami. Nek suaminya minta rujuk, seorang istri harus nurut, kudu manut. Ya wis pak, gak apa-apa. Akhirnya rujuk. Ya wis rujuk wis balik neh, akur meneh ngoten mawon selama dalam masa iddah 3 bulan. Salah satu kuruk. Dari 3 kali suci ya berarti kan 3 bulan. Selama 3 bulan ini kan ada masa di mana seorang suami istri ini menentukan sikap, menentukan pilihan, gitu. Sambil dipikirin kok nek gak rujuk harus rugi, kerugiannya di mana kalau sampai terjadi tolak nanti kan musibah, akhirnya merujuk. Kalau suami minta rujuk, rojak tuh ibu, sama tak rujuk lagi ya, maka istri harus nurut karena status hukumnya istri yang tercerai itu di tangan suami. Kalau suami ngajak rujuk, istri nggak oleh nolak. Oh nggak bisa pak, enak aja rujuk, nggak mau saya. Nah ini nggak boleh, betul. Jadi sampan seorang perempuan juga harus paham kalau suami minta rujuk ketika masih dalam masa iddah, maka anda statusnya rujuk dengan suami. Maju sampan moh nolak, tetap status anda sudah rujuk dengan suami. Jadi, tolak 1, tolak 2 itu masih tolak rojni. Tadi dikatakan at-tolaku marrotani. Tolak itu ada 2. Itu masih memungkinkan untuk rujuk. Au-tasrihum bi ihsan. Tolak 2 juga sama aturannya seperti itu. Jadi mending yang lebih enak, lebih ringan itu ketika masa iddah 3 bulan, segera rujuk mawon, segera rujuk, wis gak usah mangkel-mangkelan, gak usah dongkol, gak usah saling gak nerima. Pokoknya kalau suami ngajak rujuk, ya suami istri nurut aja harus rujuk. Kenapa? Karena setelah 3 kali 3 bulan, ketika masa iddah sudah habis,
gitu. Maka rujuknya harus pakai akad nikah lagi, butuh 2 saksi, butuh mahar. Kalau sudah lewat 3 bulan, ya, wis ditolak, Bu, sama sak tolak. 1 bulan gak rujuk, 2 bulan terus gak rujuk, 3 bulan gak rujuk, selesai masa iddah habis. Maka untuk rujuknya tidak boleh dengan kata rojak tuki, Bu, sama tak rujuk, nggak boleh, harus dengan nikah yang baru, harus akad nikah. Itu angkah tuka wazawaz tuka, butuh mahar, butuh saksi. Tapi kalau masih dalam masa idah nggak butuh saksi, pokoknya bapaknya ngomong nih, ibu sama tak baleni yo, atau rojak tuki, sah. Dan istri harus manut, nggak oleh nolak. Oh, nggak iso, Pak. Bisa. Karena status mutolakoh, istri yang tercerai itu berada di yadis zaud, di dalam kekuasaan suami. Ketika masih dalam masa iddah. Kalau masa iddah sudah habis, maka rujuknya harus dengan akad nikah. Ya butuh saksi, butuh mahar, malah ribet, nganggo duit, ngoten Bu. Ya, mending kalau masih dalam masa iddah, wis balikan meneh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Faja'ala mengundatiake sapa Allah Gusti Allah atol kota nggih. Dan tolak al-ula kang awal didadekne roj'iyatan ing tolak roj'i. Tolak yang bisa memungkinkan untuk kembali kumpul lagi, rujuk. Tak tiban krono mulang toto promoli zaujati maring bojo wadon li taluqa supaya ngrasakne sapa zaujah atau istri alamal firaqi ing lorone atau gak enake berpisah dengan suami. Kenapa kok talak pertama ini statusnya talak roj'i? Karena untuk mengajarkan kepada istri agar istri tahu rasanya kesendirian tanpa suami. Kira-kira perempuan itu 2 bulan lah, sebulan berpisah dengan suami no betah banget. Betah banget. Coro betah ini mesti ada udang di balik batu. Mungkin ada orang lain, gitu. Suami juga sama. Masa suami kok berpisah dengan istri 1 bulan 2 bulan kok betah, kok heran ya. Jangan-jangan dia punya yang lain, atau istilahnya suami punya will, istri punya pill. Pria idaman lain, wanita idaman lain. Artinya kan konsep Islam ini kan luar biasa. Orang kalau sudah mengatakan talak, itu dikasih kesempatan 3 bulan untuk memperbaiki diri. 1 bulan sudah mulai kesepian, terus gak enak urip dewi, nyapu dewi, nyambut gawe dewi, gitu. Pangan sendiri, tidur sendiri, sudah mulai gak enak, sudah mulai terasa kesepian. Beda kalau udah jomblo dari awal ya aman-aman. Tapi kalau udah pernah punya pasangan kan seperti itu. Nah, makanya dalam waktu 3 bulan ini waktu yang digunakan untuk suami istri untuk saling merenung, untuk mengevaluasi diri lah yo. Aku kurang opo biro-biro. Kok bojoku gak seneng. Nah, kan seperti itu. Kemudian ketika datang kesepian, harus mulai berpikir, penak balian lah, penak rujuk aja lah daripada berpisah. Maka dikatakan talak. Satu dikatakan talak raj'i karena takdiban li zaujah litadzuqa alamal firaq. Untuk mengajarkan kepada seorang istri atau perempuan bahwa dia berpisah itu gak enak. Kalau yang tadinya sudah punya suami, beda yang belum. Waktu qadiru wa darong dan ngira-ngira age sopo nabo zaujah atau istri gitu. Khosarota hayatiha ing nelongsone uripe, khosarota hayatiha ing nelongsone uripe zaujah az-zaujiyati kang bangsa jejodohan. Akhirnya kan yuk nelongso berpisah dengan suami 1 bulan 2 bulan, sudah mulai sengsara. Melihat atfaliha dan tersia-sianya anaknya istri atau anaknya suami istri tadi, dan juga akan membuat anaknya tersia-siakan. Kan mikirnya sampai di situ tuh. Oh ya, ketika sudah diceraikan suami masih talak 1 gitu, akhirnya berpisah antara suami istri, anaknya akhirnya bingung ikut siapa ini gitu. Kesendiriannya juga membuat dia
sengsara dan lain sebagainya. Suma jalan windatene sapa Allah atau kota ing tolak asaniyata kang pindho rojnyatan ing tolak rojnya idon kalih malih iqadhan krana ngilingake li jati maring istri al-ghafilati kang lalai. Nah, talak yang kedua ini juga statusnya masih roj'i, bisa dirujuk kembali, gitu. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada istri yang tadinya lalai. Watambihan dan ngelingake li ahli maring keluargane zaujah liya khudu supaya ngalap sapa wong ngala yataiha ing atase apa tangan lorone zaujah waya kumulan jumenengi sapa wong binushiha kelawan nasihati zaujah wa tarbiyati halan apa didik zaujah atas takima mongko dadi sebab jejeg sapa zaujah ngala tariqat ing atase dalan sholihatin kang saleh lil israti maring srawung. Nah, talak kedua masih roj'i ini juga untuk mengingatkan kepada seorang istri gitu, dan keluarganya istri agar mencari solusi yang terbaik gitu. Mungkin orang tuanya istri bisa menasihati anaknya gitu. Duh, awakmu nek jodohan yo jojo gampang-gampang pegatan. Gimana mana anake, masa depane dan lain sebagainya. Jadilah perempuan yang solehah. Jadi dinasihati seperti itu. Itu masa berapa? 3 bulan kan masa idah itu. Maka orang sampai cerai lewat idah kok masih aja nggak ada solusi itu. Ya heran ya kok bisa gitu. Masa 3 bulan sebetulnya nggak bisa menemukan solusi gitu. Nggak mau berpikir ke depan gitu, bagaimana yang lebih baik untuk kebaikan keluarganya, untuk kebaikan anak-anaknya dan lain sebagainya. Bukan kok nggak boleh cerai, mboten boleh cerai itu asalkan fi asyaddi ahwalid darurah, dalam kondisi darurat yang memaksa, yang tidak ada solusi jalan keluar yang lain. Ya, jadi ingat ya, at-tolaku marrotani, tolak yang dua itu roj'i. Kenapa dijadikan roj'i? Bisa memungkinkan untuk dirujuk, ya karena untuk mengajarkan, mengingatkan kepada seorang istri. Ya. Kemudian wajah Allahumma lan dadekake sapa Allahumma ing tolak loro roj'iyataini ing rujuk karone atau tolak roj'i karone aidon alim alih liyatarawa. Terapun mikir-mikir sapa azauju suami wa yufakiru lan tegese mikir-mikir sapa suami wa tadabbaru lan angan-angan sapa suami amruhu ing perkarane zauj qabla ditolak ing dalam sause terputus kata talak atau talak bain gitu. Dan juga talak 1 dan talak 2 ini dijadikan talak roj'i yang boleh untuk rujuk. Kenapa? Agar seorang suami itu bisa berpikir ulang, bisa mengangan-angan terkait dengan permasalahan keluarganya sebelum terputus waktu atau tolak yang bain. Hal ya basiru ono to sabar sapa zaud nala firogia ing atase berpisah dengan zaujah atau istri. Jadi wong lanang akhirnya yuk mikir, 2 talak ini rojmi ini untuk mengajarkan kepada seorang suami. Terus kadung muni talak, gitu. Kemudian dia dikasih waktu berpikir selama masa iddah. Hai suami, apakah kamu akan bersabar ketika kamu berpisah dengan istrimu? Karena kamu akan jomblo lagi, akan kesepian lagi, akan sendiri lagi. Oke. Jadi kan kemudian laki-laki berpikir, oh iya, nanti kalau saya talak istri saya akan sendiri lagi, jomblo lagi, kesepian lagi. Ya, misal anak konsone meneh, gak ono sing ladeni meneh, gak ono sing masakno, gak ono sing ngumbahi. Fa dalam ya basir moko ing dalem arikan olah sabar sapa zaud roja'aha mongko baleni sapa zaud ing zauja. Maka ketika seorang suami mulai berpikir, oh iya, kalau saya talak nanti saya kesepian lagi, sendiri lagi, masak sendiri, ngapa-ngapa sendiri. Terus gak jadi talak lah, akhirnya rujuk lagi. Oke, maka faidah lam yabusir roja. Nek suami nggak sabar, maka ya akhirnya rujuk lagi dalam waktu
masa iddah 3 bulan tadi. Nah, jadi masa iddah ini luar biasa, tenggat waktu yang digunakan untuk suami istri untuk saling merenung sebelum terjadinya talak yang ketiga, yang itu talak bain, yang pasti sudah jatuh talak dan nggak bisa dirujuk lagi. Maka fatnolaku mau tolak arrojiu kang bonsor roji kenal dirujuk niku tahlibun untuk membersihkan lil akhlaki maring akhlak. Maka talak 1 2 statusnya roji boleh dirujuk, tujuannya tahlibun lil akhlak untuk membersihkan akhlaknya suami dan istri. Lah yo akhlaknya piye suami istri kok bisa cerai, kok nggak kasihan anak-anaknya, kok nggak kasihan keluarganya, kok nggak kasihan perjuangannya yang dimulai dari nol berpuluh-puluh tahun bareng berdua. Tapi koyatun lan kronologso min khotor min khotoril furqati saking kekhawatirannya perpisahan nihaiyati gitu an nihaiyati kang bangsa katok, apakah dia nggak berpikir dengan kekhawatiran berpisah untuk selama-lamanya dengan istrinya atau berpisah dengan suaminya. Apakah siap Anda berpisah dengan istrimu selama-lamanya, berpisah dengan suamimu selama-lamanya? Nah, ini kan terus dipikir, akhlaknya kemudian dibersihkan, dijaga seperti itu. Wa tahsilun lan krono ngasilake li sa'adati zaujati krono kebahagiaane jejodohan, dan kalau kamu nggak jadi cerai maka kamu telah sukses berhasil menempuh keluarga yang bahagia. Mana yang lebih berprestasi? Pasti yang lebih berprestasi ketika seorang suami istri mampu menjaga rumah tangganya sehingga bahagia selama-lamanya. Nah, makanya itu adanya talak rajmi ini ya tadi tahsilun li sa'adati zaujiyah. Oh, masih ada kesempatan rujuk, wes gak sido cerai, rujuk maneh ae wes. Nah, akhirnya rujuk kembali, terciptalah keluarga yang sa'adah, keluarga yang bahagia. Sumayati nuli teko apa daurul furqati hubungane perpisahan. Sudah. Sumayati nuli teko apa daurul furqati ya hubungane perpisahan. Dan jadilah apa istilahnya ya perpisahan itu wa nasihati utai nasihat ingsun lil azwaji maring biro-biro suami iku ayat stahidu yang temen-temeni sapa suami fi husnil israti ing dalem baguse nyerawungi garwani atau istrinya wayah liru holan tegese padha wedi sapa azwaj al wuqua tumiba fi napa tumiba fi waratati tolaki ing dalem kerusakane tolak, dan juga pesannya dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki untuk suami-suami untuk bersungguh-sungguh dalam mempergauli istrinya, nerawungi bojone, ya, dan takutlah terjadi yang namanya warototi tolak atau kerusakan yang ditimbulkan gara-gara talak. Tadi kan kerusakannya yang ditimbulkan gara-gara talak sudah atau furqah, mut'ah, nafaqah gitu dan lain sebagainya, atil atfal dan lain sebagainya. Itu kan kerusakan yang ditimbulkan gara-gara talak. Wa tajawazu lan becik ngapura sapa suami ngan kasirin saking perkara akeh mimma saking perkara ya frutu kang metu apa mamina zaujati saking boro-boro bojo lidu fihinna krono lemai bojo utawa istri. Maka pesannya Sayyid Muhammad untuk suami-suami wong-wong yuk untuk senantiasa memberikan maaf di ngapura pepekone sembronone istri karena lemahnya seorang istri wa adamul labti anfusihinna lan ora anane bisa ngampet atau menahan dirinya seorang istri, karena seorang istri ya biasanya gak gampang ngempetan, tidak bisa menahan dirinya, wis kadung pengen nesu ya nesu. Kalau laki-laki kan enggak, kalau mau marah. Maka kalau ada istri kok marah, laki-lakinya pasti diam. Itu pasti.
Kenapa? Perhitungannya kalau seorang suami ini, seorang istri marah, laki-laki kok juga ikut ngomong, ikut marah, ini pasti nggak akan tambah baik. Susu tambah semakin menjadi jadi. Betul ya? Maka seorang suami pasti seperti itu. Idealnya sebenarnya kalau sudah istri itu udah marah-marah, cang-cincong macam-macam, pasti suami akan diam. Pasti akan diam. Kenapa? Karena sadar. Ini kalau istri saya ladeni nggak akan semakin tambah baik, tapi semakin tambah buruk, tambah maldorot. Dijawab sekali, dibalas 7 kali. Dijawab 7 kali, dibalas 70 kali. Kan nggak akan pernah ada selesainya. Maka suami memilih diam. Dan ono sing muni, oh wedi karo bojone takut istri, bukan takut istri, tapi suami yang pengertian pasti seperti itu. Kalau istrinya muring marah-marah pasti dia akan diam. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika Sayyidah Aisyah sampai marah-marah, akhirnya dilapor nih karo bapak sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah juga nggak jawab apa-apa. Diminta Sayyidah Aisyah, gitu. Bahkan naik nyeluk kanjeng Nabi ini buatan Nabi meleh monan. Dan buatan diceluk Nabi kanjeng Nabi Muhammad kemudian itu. Dan ini kalau Sayyidah Aisyah ya dikatakan, kalau ngomong yang benar, gitu. Akhirnya kanjeng Nabi nggak mau, ya sudah sampan aja sih ngomong. Akhirnya Sayyidah Aisyah lah yang ngomong ke Abu Bakar As-Siddiq yang notabene beliau itu kan mertuanya kanjeng Nabi Muhammad, karena kanjeng Nabi kan sudah nggak punya ayah ibu tuh Bu, menikah dengan Sayyidah Aisyah putrinya Sayyidina Abu Bakar, ada masalah rumah tangga, kanjeng Nabi diam, dilaporno karo Sayyidina Abu Bakar, saya ngomong ya Sayyidah Aisyah bukan kanjeng Nabi diam saja. Kenapa ya seperti itu? Enggak. Nah, maka hal yang semacam ini yang sebenarnya sangat ya sangat ringan lah. Sebenarnya kan sangat ringan. Jadi kalau suami istri marah-marah, suami diam. Sayyidina Umar itu bin Khattab, istrinya marah, dia diam, Mbak. Diam. Gitu. Kanjeng Nabi ketika Sayyidah Aisyah marah, kanjeng Nabi diam. Disuruh ngomong, mendiko tengene Abu Bakar As-Siddiq, kanjeng Nabi mboten kersa. Akhirnya memberikan Sayyidah Aisyah untuk memberikan waktu untuk matur dewe kali yang supaya ya sudah kamu aja yang ngomong ke orang tua kamu, karena Abu Bakar kan mertuanya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kanjeng Nabi. Cuma kadang kan yang zaman sekarang kan dikatakan, oh suami takut istri, padahal enggak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala dan teman-teman dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho niki dawuh kanjeng Nabi, istausu padha wasiat sira kabeh binisa iklawan wong wadon khairon ing kebagusan. Gitu. Kanjeng Nabi dhewe sing wasiat. Gitu. Kalau menghadapi kaum perempuan yaitu harus dengan kebaikan. Nas'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah taala solaha ahwalina ing biro-biro kebagusane biro-biro tingkah kita bimanihi kelawan anugerah Gusti Allah wa karamilan kamulyane Gusti Allah subhanahu wa taala. Memang perempuan itu harus dibaiki, sekali diburuki, dikasih perlakuan buruk ya tambah dadi. Itu diapi. Kadang dibaiki aja masih marah. Makanya kalau perempuan marah itu laki-laki diam dengan ngomong itu lebih madorot ngomongnya daripada diamnya. Kalau diam kan nggak seberapa, tapi kalau begitu ngomong ya pasti lebih salah lagi. Diam aja salah, apalagi ngomong. Wamin adabil Islam lan iku sing tata kramane Islam bitolaki dan tolak an-nahyu anit tolak al-bid'i. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas atensinya seluruh keluarga besar Wamit On Air pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan perlindungan dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya untuk semua keluarga kita, semua anggota keluarga kita dimanapun berada. Allahumma amin.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jumpa lagi insyaallah di lain kesempatan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.